Misteri Los Alamos. Kebisuan ilmuwan seluruh dunia membuat saya bertanya kepada Pak Sangkot Marizuki. Dan saya mendapat jawaban, ternyata para ilmuwan di dunia tidak semuanya bisa mengakses data sequencing DNA H5N1 yang disimpan di WHO-CC. Data yang disimpan WHO-CC, entah bagaimana caranya, ternyata disimpan di Los Alamos. Berita ini saya baca di koran Singapura Straits Times tanggal 27 Mei 2006 dalam artikel Scientists Spread Over Sharing of H5N1 Data. Selama ini, data sequencing H5N1 yang kita kirim ke WHO hanya dikuasai oleh ilmuwan-ilmuwan di Los Alamos National Laboratory di New Mexico yang jumlahnya sangat sedikit. Barangkali hanya sekitar 15 grup peneliti, di mana 4 dari 15 ini berasal dari WHO-CC dan sisanya saya tidak tahu. Hal ini sangat mengagetkan saya karena Laboratorium Los Alamos berada di bawah Kementerian Energi Amerika Serikat. Di laboratorium inilah dirancang bom atom untuk mengebom Hiroshima di tahun 1945. Tampaknya, laboratorium ini tempat riset dan pembuatan senjata kimia di USA. Alangkah ngerinya. Data sequencing DNA diberlakukan sebagai hak dari mereka yang berada di Los Alamos, sehingga ilmuwan di luar itu tak bisa mengakses. Kapan akan dibuat vaksin dan kapan akan dibuat senjata kimia, barangkali tergantung dari keperluan dan kepentingan mereka saja. Benar-benar sangat membahayakan nasib manusia sedunia. Beginilah kalau sistem tidak transparan dan tidak adil. Ini hanya salah satu konsekuensi logis dari suatu kekuasaan yang hampir tidak terbatas. Saya berpikir keras, bagaimana saya membebaskan ketertutupan informasi ilmiah ini? Sebab menurut saya, sungguh-sungguh sangat berbahaya. Dengan bantuan Pak Sangkot Marizuki, maka kami mengadakan pertemuan antar pakar dan IP, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dalam pertemuan kemudian diputuskan untuk mentransparankan data sequencing DNA virus H5N1 untuk perkembangan ilmu pengetahuan agar tidak dimonopoli oleh sekelompok ilmuwan saja. Segera saya layangkan surat ke WHO agar saya dapat diberikan data sequencing virus yang dari Tanah Karo. Tampaknya surat saya mendapat sambutan baik. Data sequencing virus Tanah Karo segera dikirimkan. Dan pada tanggal 8 Agustus 2006, sejarah dunia mencatat bahwa Indonesia mengawali ketransparanan data sequencing DNA virus H5N1 yang sedang melanda dunia, yakni dengan cara mengirim data yang tadinya disimpan di WHO, dikirim pula ke Genbank. Tindakan ini sangat membahagiakan seluruh ilmuwan di dunia. Kita mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa karena keberanian kita menerobos ketertutupan menjadi keterbukaan. Bahkan, salah satu apresiasi diungkapkan oleh majalah The Economist, London, Inggris, yang sangat kredibel di dunia, menyatakan bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia memerangi flu burung bukan hanya dengan obat-obatan, tetapi juga dengan ketransparansian. Pandemics and Transparency, The Economist, 10 Agustus 2006. Untuk pertama kalinya, saya mendengar hal ini dari Bapak Anwar Nasution, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang kebetulan bersama-sama dalam satu rombongan Presiden pada saat Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara akan dinobatkan sebagai Datuk Maharajo di Istana Pagaruyung, Sumatera Barat. Masih tentang misteri Los Alamos. Kabar terakhir dari internet, ternyata laboratorium Los Alamos telah ditutup alias tidak ada lagi.
sejak saya menuntut data virus Tanah Karo. Dan sekarang saya menuntut 58 seed virus yang dikembangkan dari virus strain Indonesia yang dikembangkan oleh WHO-CC. Tetapi apa daya, semua seed virus tersebut sudah terlanjur disimpan di Los Alamos yang telah ditutup tadi. Kemanakah gerangan data sequencing virus-virus yang pernah dikirim ke WHO-CC? Dari Indonesia saja ada 58 virus. Dari negara lain saya tidak tahu. Saya mendapat kabar bahwa begitu Los Alamos tutup, penyimpanan data sequencingnya dipindahkan ke dua tempat, yaitu ke GSAID dan sebagian ke BHS atau Biohard Security, suatu lembaga peneliti senjata biologi yang berada di bawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat di Pentagon. Tentu saja virus-virus H5N1 kita juga berada di sana. Hampir semua pegawai dan peneliti dari Los Alamos ditambung di BHS Pentagon. Artinya, permainan masih diteruskan sampai saat ini, meskipun namanya dan keberadaannya berganti. Mudah-mudahan lebih aman. Memang, negara adidaya benar-benar berkuasa dan bisa berbuat apa saja. Kita hanya bisa mengurangi ancaman kebinasaan bangsa-bangsa di dunia dengan bersuara, berusaha, dan membuka mata dunia. Yang bisa dikatakan sebagai skandal adalah bagaimana WHO-CC mengirimkan data sequencing DNA ke Los Alamos. Apa hubungannya? Apalagi sekarang di BHS. Tetapi barangkali hal inilah yang bisa menjawab mengapa yang saya tuntut WHO, tapi kok yang berhadapan dengan kita adalah negara adidaya Amerika Serikat. Tadinya saya heran, tapi sekarang saya tidak heran lagi. Kemungkinannya, skenarionya seperti ini. Virus dari affected country dikirim ke WHO-CC melalui mekanisme JISN. Tetapi, keluarnya dari WHO-CC ke Los Alamos melalui mekanisme yang semua orang tidak tahu. Dan di WHO-CC, virus diproses untuk dijadikan seed virus dan kemudian diberikan ke perusahaan vaksin untuk dibuat vaksin. Namun, di lain pihak, kita juga tidak tahu apakah juga dijadikan senjata biologi. Tampak sekali pintu ketidaktransparan adalah JISN. Padahal, ketidaktransparan akan membahayakan umat manusia di dunia.